Di tengah bayang-bayang perang dengan Amerika Serikat, Rusia menunjukkan dukungan untuk Iran. Melalui pesan resmi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan siap mendukung Iran menjaga kedaulatan dan kepentingannya di situasi global yang sulit. Putin bahkan meyakini kerjasama antara Moskwa dan Teheran akan semakin kuat. Jika suatu saat AS benar-benar menyerang Iran, dukungan seperti apa yang bisa diberikan Putin? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam peringatan 47 tahun kemenangan revolusi Iran, Putin menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam pesannya, Putin menegaskan hubungan Rusia dan Iran terjalin dalam semangat persahabatan dan bertetangga baik. Kata dia, Moskwa mendukung langkah Teheran dalam menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan sahnya, serta menjamin keamanan nasional di tengah situasi global yang kian menantang. Putin juga menyatakan optimisme kemitraan strategis komprehensif kedua negara akan terus diperkuat. Pesan yang sama turut dipublikasikan melalui saluran Telegram Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Moskwa. Dalam unggahan tersebut, ditegaskan kembali Rusia mendukung hak kedaulatan Iran dan upayanya menjaga keamanan negara di tengah dinamika internasional yang sulit. Jika AS benar-benar menyerang Iran, langkah pertama yang paling mungkin diambil oleh Putin adalah jalur diplomasi agresif, bukan militer langsung. Berdasarkan analisis peneliti Alexander Palmer dan Sofia Sisunenko dari Center for Strategic and International Studies CSIS, Moskwa cenderung memosisikan diri sebagai pengendali eskalasi, bukan pihak yang memenangkan konflik. Artinya, Rusia akan bergerak cepat di lembaga internasional untuk melindungi Iran dari legitimasi global terhadap serangan Barat. Rusia hampir pasti meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB dan menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang berpotensi melegalkan operasi militer atau sanksi baru terhadap Iran. Dalam krisis sebelumnya, saat AS Israel menggempur Iran pada Juni 2025, Rusia juga mendorong agar konflik dibingkai sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman stabilitas global, bukan sekadar konflik regional. Selain itu, Moskwa dinilai akan mengangkat isu tersebut ke Majelis Umum PBB, BRICS, hingga forum kawasan untuk membangun tekanan politik terhadap Washington. Pada saat yang sama, Rusia biasanya menawarkan diri sebagai mediator, bukan karena ingin menghentikan perang sepenuhnya, tetapi untuk mengontrol tempo konflik agar tidak merugikan kepentingannya. Selain jalur diplomasi, dukungan Rusia juga akan muncul melalui perang opini global. Berbagai riset tentang operasi pengaruh negara, termasuk studi mengenai kampanye informasi Rusia, menunjukkan Moskwa secara konsisten membangun narasi yang menurunkan legitimasi Barat. Dalam konteks Iran, Rusia akan membingkai serangan AS sebagai agresi terhadap negara berdaulat dan bukti standar ganda Barat terhadap hukum internasional. Media negara dan jaringan informasi internasional Rusia akan menonjolkan dampak kemanusiaan, risiko perang kawasan, serta potensi krisis energi global untuk membentuk persepsi Washington adalah sumber ketidakstabilan. Strategi ini bukan semata membuat dunia mendukung Iran, melainkan membuat banyak negara menjadi skeptis terhadap AS. Melalui komunikasi politik di forum internasional, Rusia juga dapat menggalang pernyataan bersama dari negara-negara Global South di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sehingga, konflik terlihat sebagai ketegangan antara Barat dan dunia non-Barat. Dukungan paling sensitif justru terjadi di luar sorotan publik, yakni bantuan militer tidak langsung. Menurut kajian Arman Mahmudian dari Global and National Security Institute, hubungan pertahanan Rusia-Iran berkembang sebagai kemitraan asimetris berbasis pertukaran kebutuhan militer. Dalam skenario serangan AS, Rusia tidak harus mengirim pasukan. Rusia dapat memberikan dukungan intelijen bernilai tinggi seperti citra satelit, pola pergerakan armada, hingga peringatan dini serangan udara. Bantuan ini sangat krusial karena memperbesar peluang Iran mengantisipasi serangan sebelum terjadi. Rusia juga dapat membantu perang elektronik melalui teknologi pengacau radar, spoofing GPS, dan sistem anti-drone yang mampu mengurangi efektivitas senjata presisi Barat. Di sisi pertahanan udara, Moskwa bisa meningkatkan kemampuan Iran lewat pembaruan perangkat lunak radar, pelatihan operator, serta integrasi sistem deteksi tanpa harus secara terbuka mengirim persenjataan baru. Selain itu, kerjasama teknologi memungkinkan peningkatan akurasi rudal dan drone melalui transfer komponen navigasi
perangkat kendali, serta pengetahuan teknis. Bahkan, dukungan logistik seperti komponen elektronik dan rantai pasok militer dapat memperpanjang daya tahan Iran dalam konflik berkepanjangan. Meski kerap dipersepsikan berada dalam satu poros melawan Barat, Rusia tidak otomatis akan membela Iran secara total jika konflik besar pecah. Sejumlah pengamat menilai hubungan Moskwa-Teheran memiliki batas yang jelas. Peneliti program WITT di CSIS, Alexander Palmer dan Sofia Sizonenko menyebut Rusia selama ini memang menunjukkan dukungan politik kepada Iran. Tetapi Rusia belum pernah memberikan komitmen militer langsung ketika Teheran berada dalam tekanan tinggi. Artinya, kemitraan kedua negara lebih bersifat strategis dan oportunistik, bukan aliansi pertahanan formal. Putin dinilai sangat berhitung dalam mengambil langkah. Bagi Kremlin, kepentingan yang lebih luas di Timur Tengah jauh lebih penting dibanding membela satu mitra secara penuh. Itulah sebabnya ketika ketegangan meningkat, Rusia cenderung menyeimbangkan sikap, yakni mengkritik keras Washington, tetapi tetap menjaga jarak dari keterlibatan tempur langsung. Batas itu juga terlihat dalam perjanjian kemitraan strategis 20 tahun yang ditandatangani Rusia dan Iran pada awal 2025. Meski memuat kerjasama pertahanan, pejabat Moskwa secara terbuka menegaskan perjanjian tersebut bukan aliansi militer dan tidak mewajibkan Rusia turun tangan jika Iran diserang. Pengamat kebijakan Rusia di Timur Tengah dari The Washington Institute, Anna Borshevskaya, juga melihat pola ini konsisten dengan karakter kebijakan luar negeri Kremlin. Menurutnya, Putin belajar dari pengalaman Uni Soviet yang terlalu banyak mengikat diri pada sekutu dan akhirnya menanggung beban besar. Karena itu Rusia sengaja menghindari fakta pertahanan formal seperti NATO. Moskwa ingin tetap fleksibel dengan mendukung ketika menguntungkan dan menjaga jarak ketika risiko membesar. Faktor lain yang membuat Rusia berhitung adalah kondisi militernya sendiri. Perang di Ukraina menyerap sumber daya signifikan, sehingga kemampuan untuk membuka front baru sangat terbatas. Selain itu, Rusia juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik dengan berbagai negara di kawasan, termasuk Israel dan negara-negara Arab Teluk. Dukungan berlebihan kepada Iran bisa mengganggu keseimbangan hubungan tersebut. Maka strategi yang paling mungkin diambil Kremlin adalah dukungan terkendali. Pada akhirnya, pola hubungan Rusia dan Iran menunjukkan satu hal. Moskwa akan membantu Teheran agar tidak runtuh, tetapi belum tentu akan berperang agar Iran menang. Dukungan politik dan teknis kemungkinan besar tetap ada, namun selalu dalam batas kepentingan strategis Rusia sendiri. Itulah jenis-jenis dukungan yang mungkin diberikan Rusia kepada Iran. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.